Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini bertemu dengan Ibu Ranem dari tim Kukar Pintar. Ibu akan membawakan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di bab 4 dengan materi teks puisi pada pertemuan pertama. Baik anak-anak, sebelum berlanjut Ibu ingin beritahukan bahwa buku yang kita gunakan adalah buku Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Bukunya yang berwarna hijau ya. Baik anak-anak, di sana di bab 4 ada tema indahnya berpuisi di buku kalian di halaman 91. Baiklah anak-anak, sebelum ke pelajaran inti, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat satu, menjelaskan pengertian puisi. Yang kedua, anak-anak mampu menganalisis unsur puisi. Baiklah anak-anak, sebelum kita berlanjut, kita akan menyaksikan tayangan video. Ya, anak-anak, ini adalah puisi yang dibawakan oleh teman kalian. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Yuk. Hujan Bulan Juli, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserat akar pohon bunga itu. Terima kasih. Ya, anak-anak sudah menyaksikan tayangan puisi tadi? Kira-kira bagaimana? Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan kepada anak-anak dalam Yuk Berbagi. Anak-anak, kata puisi tentunya tidak asing lagi bagi kita semua. Coba, apa yang kalian ketahui tentang puisi? Ada yang pernah menulis puisi? Bagaimana cara menulis puisi menurut kalian? Atau mungkin ada yang pernah membacakan puisi? Kira-kira bagaimana cara membacakan puisi yang baik? Nah, di sini yuk kita simak ya. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang mengutamakan keindahan kata-kata. Ingat ya, mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi, kalau ada teks kemudian mengabaikan struktur kalimat yang efektif, susunan pola kalimat yang lengkap itu diabaikan, tetapi hanya memperhitungkan keindahan kata-kata, kemungkinan besar itu adalah teks puisi. Kemudian menulis puisi. Di atas dikatakan bahwa puisi itu adalah karangan yang mengungkapkan pikiran atau gagasan. Karena mengungkapkan pikiran seseorang atau gagasan seseorang, maka kalau kita merasakan sesuatu, kita memiliki gagasan atau kita punya khayalan, kita punya rencana, maka khayalan, gagasan itu kita tuangkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang nanti akan menjadi larik-larik puisi. Dengan demikian, cara menulis puisi itu, ketika kita merasakan sesuatu, langsung menulis. Kita menghayalkan atau merencanakan sesuatu, kita tulis. Nah,
itu merupakan bagian dari cara menulis puisi. Jadi sebetulnya menulis puisi itu bukan sesuatu yang susah, ya. Apa yang kita rasakan kita tuangkan dalam bentuk puisi. Bagaimana cara membaca puisi? Nah, cara membaca puisi itu setiap anak berbeda-beda. Ada yang harus memegang teksnya dibacakan. Tetapi ada juga yang dihafal dulu, dibaca berkali-kali, setelah hafal baru dibacakan. Nah, tentunya ketika kita membacakan puisi, kita menggunakan gaya atau gestur. Ada juga yang harus memperhatikan hal-hal lain sehingga pembacaan puisi kita itu nanti menjadi baik. Bisa dipahami anak-anak ya? Baik, kita lanjut ya. Ini ada contoh puisi di buku kalian di halaman 93. Ibu akan bacakan. Berdiri aku di tepi pantai, memandang lepas ke tengah laut. Ombak pulang memecah berderu, keribaan pasir rindu berpaut. Ada lagi cuplikan puisi di buku kalian, masih di halaman yang sama ya. Hanyut aku Tuhanku dalam lautan kasih-Mu. Tuhan, bawalah aku meninggi ke langit rohani. Ya. Ini adalah contoh 2 cuplikan puisi yang ada di buku kalian. Anak-anak, untuk lebih jelasnya mari kita cermati contoh puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Pembacaan puisi itu tadi sudah dilakukan oleh teman kalian yang sudah diupload dalam bentuk video. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa membaca lebih bagus lagi ya. Tetapi untuk kali ini kita belum memperhatikan cara pembacaan puisi, tapi kita akan mencermati kata-kata atau kalimat yang terdapat di dalam puisi tersebut. Analisisnya adalah ini. Ada 6 pertanyaan yang akan menjadi panduan anak-anak menganalisis puisi ini nanti. Kita lihat ya. Pertanyaan pertama, apa pengertian puisi berdasarkan teks tersebut? Ya, jadi berdasarkan teks ini gitu. Apa pengertian puisi? Kemudian yang kedua, mengapa teks tersebut disebut puisi? Yang ketiga, teks tersebut mengungkapkan perasaan apa? Jelaskan. Yang keempat, keindahan apa yang tampak pada teks tersebut? Yang kelima, ditujukan kepada siapakah maksud puisi tersebut? Dan yang terakhir, yang keenam adalah bagaimana sikapmu terhadap permasalahan yang diangkat dalam puisi tersebut? Ya, sudah punya jawabannya? Baik, kita akan bahas ya. Pengertian puisi sudah ya di depan tadi. Nah, ternyata puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang mengutamakan keindahan kata-kata. Teks puisi Hujan Bulan Juni dikatakan puisi karena nih ya, disusun berdasarkan lare atau baris, menggunakan kalimat puitis, kalimat yang indah ya, atau disebut juga dengan majas. Ya, kemudian terdiri dari lare dan baris, bukan paragraf loh ya. Jadi ada lare-lare disusun menjadi satu bait. Satu bait demi bait nanti akan membentuk satu puisi. Baik, perasaan yang dirasakan adalah perasaan kagum atas ketabahan hujan yang turun di bulan Juni. Bayangkan anak-anak, bulan Juni itu masuk pada musim kemarau. Bagaimana kalau musim kemarau? Tentunya panas. Tidak ada air. Kita merindukan hujan. Di saat orang memerlukan yang sekiranya
yang dibutuhkan itu tidak ada, ternyata hujannya datang. Nah, di saat seseorang memerlukan pertolongan yang mungkin sudah mengharap lama, ternyata pertolongan itu tiba-tiba datang. Kita yang mendapat pertolongan itu merasa kagum, ya, kagum terhadap yang datang, yang menolong kita. Itulah yang dirasakan ketika bulan Juni ada turun hujan. Kita kagum terhadap hujan. Nah, keindahan puisi itu terletak pada pemilihan kata. Sedangkan puisi itu ditujukan kepada hujan yang tabah, yang hadir pada saat musim kemarau. Hujan menggambarkan pengorbanan yang ikhlas. Jadi ini yang kita rasakan, ya, perasaan atau pendapat kita tentang puisi itu. Hujan menggambarkan pengorbanan yang ikhlas. Kita selaku manusia, selayaknya bersyukur dan dapat mencontoh sikap hujan yang ikhlas dan tabah itu. Kira-kira begitu ya anak-anak. Kalau anak-anak memiliki pendapat lain yang mirip dengan ini, boleh. Cara pengungkapannya boleh berbeda. Ya. Baik, kita lanjut ke materi inti, yaitu unsur-unsur puisi. Ya. Unsur-unsur puisi itu yang pertama ada irama, ada majas atau majas dan irama. Yang kedua ada penggunaan kata-kata konotasi. Yang ketiga ada kata-kata berlambang, dan yang keempat ada pengimajinasian. Baik, kita akan kupas satu persatu. Majas dan irama. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Sedangkan irama itu alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Ingat ya, alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu. Apa emosi tertentu itu? Misalnya sedih, kecewa, marah, rindu, atau bahagia. Kita lanjutkan contoh majas dan irama. Anak-anak, sebetulnya jenis majas itu banyak. Di sini Ibu hanya akan mencantumkan contoh satu saja, yaitu majas personifikasi. Dalam kalimat, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Maksudnya apa ini? Hujan memiliki sifat tabah seperti manusia. Benda mati seolah-olah bisa merasakan sesuatu seperti layaknya manusia. Maka itulah yang disebut dengan majas personifikasi. Selanjutnya, ketika membaca puisi itu, iramanya bagaimana? Irama puisi tersebut lembut sebagai perwujudan rasa kagum dan simpati. Kepada siapa? Kepada yang datang. Siapa yang datang? Hujan. Tuh ya. Kita lanjut ke kata konotasi. Kata konotasi didefinisikan sebagai kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan baik isi berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Kita lanjutkan contoh kata bermakna konotasi pada puisi Hujan Bulan Juni. Di buku kalian itu ada tabel yang Ibu kutip di sini. Di sana ada kata itu memiliki makna. Maknanya ada dua ya. Ada makna dasar dan ada makna tambahan. Makna dasar adalah makna denotasi. Sedangkan makna tambahan adalah makna konotasi. Ya. Jadi nanti yang kita gunakan di dalam puisi adalah makna yang tambahan, yang konotasi. Saya berikan contoh satu aja ya, yang lain nanti dibaca sendiri di bukunya masing-masing.
Hujan itu makna dasarnya air yang turun dari langit. Air turun dari langit. Tapi ada makna tambahan yang terdapat pada puisi Hujan Bulan Juni itu adalah perbuatan baik. Jadi hujan yang turun dari langit pada musim kemarau mengenai alam yang sangat memerlukan air atau membutuhkan air, maka itu bisa diibaratkan atau diartikan sebagai perbuatan baik. Perbuatan baik hujan yang memberikan kesejukan di atas kemarau. Gitu. Nah, nanti yang rintik, pohon berbunga, dan seterusnya bisa anak-anak baca sendiri. Paham ya? Baik. Kita lanjutkan kata-kata berlambang atau simbol. Definisi kata berlambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, atau kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya, tunas kelapa. Ayo, tunas kelapa itu lambang apa? Lambang pramuka. Ya. Kemudian ada rantai. Rantai ada di mana? Nah, rantai itu sebagai lambang persatuan Indonesia yang bermakna perlunya persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia yang terkalung di Garuda. Ya. Kemudian contoh kata berlambang dalam puisi. Hujan merupakan lambang kebaikan atau kesuburan, sedangkan bunga merupakan lambang keindahan. Lambang itu bisa digambarkan dengan gambar, tanda, atau kata yang menyatakan maksud tertentu. Baik, ya. Terakhir adalah pengimajinasian. Apa itu pengimajinasian? Kita lihat definisinya. Pengimajinasian adalah kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi sehingga pembaca seolah-olah merasa mendengar. Nah, ketika kita mendengar berarti audio ya. Nah, berarti imajinasinya adalah imajinasi auditif. Selain mendengar, seolah-olah kita itu bisa melihat. Imajinasinya adalah imajinasi visual. Atau bisa merasakan atau meraba. Imajinasinya adalah taktil. Ya. Nah, perhatikan petikan mantra berikut. Kita lihat dulu ya. Nah, di sana ada kata yang sengaja ditulis dengan huruf merah. Gegap gempita, jarum besi, hendak marah. Nanti teks puisinya bisa dibaca sendiri ya. Ya, di buku siswa halaman 98. Nah, pengimajinasiannya itu ada pada kata ini. Gegap gempita, imajinasinya apa? Auditif, bisa didengar ya. Jarum besi bisa dilihat ya, berarti imajinasinya adalah visual. Dan yang satu lagi adalah hendak marah. Imajinasinya apa? Taktil. Ya. Paham ya anak-anak ya? Ya. Baik. Selanjutnya mari kita menganalisis. Ya. Apa yang kita analisis? Kita lihat dulu. Nah, anak-anak baca dan cermati puisi berikut. Nanti puisinya di bawah ya. Analisislah dengan panduan LKPD yang tersedia. Puisinya apa? Serenada Hijau. Ada juga di buku kalian puisi ini. Nanti bisa dilihat ya. Ada di buku halaman 100. Nah, Serenada Hijau oleh W.S. Rendra. Nanti puisi ini anak-anak baca. Setelah itu dianalisis dengan menggunakan LKPD. Mana LKPD-nya? Ini ya. Pertanyaan yang terdapat dalam LKPD ini ya. Majas apa saja yang terdapat dalam puisi tersebut? Ya, tadi Ibu contohkan majas personifikasi. Majas yang lain kok tidak ada, Bu? Ada di dalam buku kalian. Kalau masih kurang, bisa kalian mencari di internet atau sumber lain. Boleh, ya. Kemudian bagaimana rima yang tergambar di dalamnya? Ya, nanti kalian cari, ya.
Kemudian yang ketiga, tulislah kata-kata yang bermakna konotasi. Ingat ya, kata bermakna konotasi. Nah, adakah kata berlambang dalam puisi tersebut? Kalau ada atau apabila ada, jelaskan artinya. Kemudian, catatlah pengimajinasian yang terdapat pada puisi tersebut. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, anak-anak bisa membaca informasi tambahan di buku kalian halaman 91 sampai 101. Ya, semuanya ada di sana. Anak-anak tinggal baca. Pasti bisa menjawab LKPD 4.1. Bagaimana? Ya. Anak-anak, di sini Ibu sajikan tabel ya. Tabel ini nanti untuk bahan. Ini bahan apa? Membuat peta konsep. Nah, lengkapilah kerangka berikut. Ingat ya, di depan tadi tujuan pembelajaran kita ada dua, yaitu pengertian puisi dan unsur-unsur puisi. Tagihannya juga ada dua. Anak-anak harapannya bisa menuliskan pengertian puisi, juga bisa menjelaskan unsur-unsur puisi. Nah, unsur puisi ini sudah Ibu tuliskan kembali, ada 4. Nah, anak-anak tinggal melengkapi tabel yang ada. Nah, setelah tabel ini kalian lengkapi, buatlah peta konsep atau mind mappingnya berdasarkan kreasinya sendiri. Dibuat seperti apa? Terserah. Secantik mungkin, diwarna-warnain boleh, ya. Kemudian peta konsep itu nanti anak-anak presentasikan kepada salah satu anggota keluarga yang ada di rumah. Boleh kepada ayahnya, boleh kepada ibunya, boleh kepada kakaknya. Atau kalau kalian sedang berkumpul, bacakan peta konsep kalian itu kepada keluarga yang ada di rumah. Dengan demikian ada yang mengontrol belajar anak-anak di rumah, ya. Oh, ternyata saya sudah menguasai tentang satu, pengertian puisi, yang kedua tentang unsur puisi. Mudah kan? Ya. Baik anak-anak, terima kasih. Ibu cukupkan penghantaran Ibu untuk materi pertemuan pertama kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak. Dan Ibu berpesan, jagalah kesehatan, pola hidup yang bersih dan sehat, tetap semangat untuk belajar, ya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bertemu dengan materi lanjutannya, ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.